Bayangkan sebuah negeri yang luas dulu dikenal dengan sebutan Kerajaan Tengah. Tua, bersejarah, penuh kekayaan budaya. Namun di awal abad ke-20, negeri ini remuk. Kekaisaran kuno telah tumbang. Kolonialisme menggerogoti martabat bangsa, para panglima perang memecah wilayah seperti pecahan kaca. Dan rakyatnya, mereka hidup miskin, lapar, dan tanpa suara. Di tengah kekacauan itu, lahirlah seorang yang tidak hanya bermimpi untuk membebaskan negaranya, tapi membentuk ulang seluruh masyarakat dari akar hingga puncak. Namanya Mao Zedong. Dia bukan putra bangsawan, dia juga bukan jenderal besar. Dia bukan ahli ekonomi, tapi dia hanyalah anak petani dari sebuah desa kecil di provinsi Hunan. Tapi dia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari senjata, yaitu keyakinan. Keyakinan bahwa sejarah bisa ditulis ulang dengan darah dan semangat rakyat. Bahwa jika satu generasi dikorbankan, masa depan akan diselamatkan. Dan bahwa jika kekuasaan berada di tangan orang yang benar, menurut versinya sendiri, keadilan sosial ini pasti bisa dicapai. Tapi jalan menuju kekuasaan bukanlah dongeng pahlawan. Perjalanan Mao adalah kisah pemberontakan, kelaparan massal, penyiksaan, kultus, dan pembunuhan. Dia bangkit di tengah kekacauan, membangun sistem yang menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Dan pada akhirnya menjadi simbol ideologi sekaligus sumber ketakutan nasional. Cerita ini bukan tentang seorang tokoh saja, tapi ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah bangsa besar berubah di bawah tangan satu orang. Tentang bagaimana impian dan kekejaman bisa bercampur dalam satu nama. Dan tentang bagaimana bahkan setelah kematiannya, bayangan Mao tetap menggantung di atas Tiongkok seperti potret raksasa yang masih berdiri di gerbang Tiananmen hari ini. Lahir di keluarga petani di desa Shaoshan, Provinsi Hunan, Mao Zedong tumbuh dalam suasana penuh disiplin dan tekanan tradisional Tiongkok lama. Tapi Mao bukan anak yang mudah dibentuk. Dia itu keras kepala. Dia membaca buku pemberontakan sejak dia masih remaja. Dan dia membenci sistem feodal yang menurutnya menyengsarakan petani seperti ibunya. Dia memimpikan dunia yang bebas dari penindasan. Namun siapa sangka mimpi ini berubah menjadi sebuah revolusi yang melahap jutaan nyawa dan mengubah wajah Tiongkok untuk selamanya. Di usia remajanya, Mao pindah ke Changsha untuk belajar. Di kota itu, dia tidak hanya bertemu dengan dunia buku dan guru-guru modern, tapi juga dengan dunia api, yaitu perdebatan, ide-ide revolusioner, dan semangat perubahan yang membara di kalangan pelajar. Dia membaca Rousseau, Montesquieu, Darwin, dan terutama Marx. Ia mulai memandang dunia bukan sebagai takdir, tapi sebagai arena pertarungan antara kelas-kelas sosial. Namun Mao nggak langsung menjadi Marxis. Awalnya dia mencari arah dulu. Dia pernah tertarik pada anarkisme, pada nasionalisme Sun Yat-sen, pada pemikiran Barat dan Timur. Dia adalah seorang pencari. Dan saat menjadi seorang pustakawan di Universitas Peking, dia punya satu keuntungan besar, yaitu dia punya akses terhadap seluruh bacaan ideologis yang ada pada masa itu. Dan dari sinilah pelan-pelan dia mulai berpaling ke Marxisme. Bukan sebagai teori yang kaku, tapi sebagai alat pembebasan yang bisa dibentuk sesuai kebutuhan negaranya yang agraris. Ketika Partai Komunis Tiongkok dibentuk pada tahun 1921 di sebuah pertemuan rahasia di Shanghai, Mao adalah salah satu pesertanya. Nanti kita sebut Partai Komunis Tiongkok ini langsung dengan singkatan PKT aja ya. PKT saat itu masih kecil dan gak terpandang. Tapi bagi Mao, ini adalah awal dari segalanya. Dia percaya bahwa revolusi di Tiongkok tidak bisa datang dari buruh pabrik seperti di Eropa. Di negaranya, kekuatan sejati itu ada di desa-desa, yaitu petani. Petani sendiri, kata Mao, adalah lautan yang luas. Tentara rakyat, para gerilyawan adalah ikannya.
Lautan itu akan menyembunyikan, melindungi, dan menyuburkan revolusi. Jadi menurut dia senjata satu-satunya itu adalah ya para petani itu sendiri gitu ya. Nah, setelah beberapa tahun beraliansi dengan Partai Nasionalis, KMT atau Kuomintang dalam usaha menyatukan Tiongkok, konflik akhirnya pecah. Pada tahun 1927, Chiang Kai-shek yang memimpin KMT mulai melihat komunis sebagai sebuah ancaman. Dia meluncurkan pembersihan besar-besaran. Ribuan aktivis komunis dibantai dalam satu malam. Mao untungnya selamat, tapi dia tahu sejak hari itu bahwa pertarungan akan berlangsung sampai salah satu dari mereka benar-benar lenyap. Mao mundur ke pegunungan. Dia lalu mengorganisasi basis-basis komunis di pedalaman Jiangxi. Di sana, dia menguji idenya, yaitu dia mulai mengorganisasi petani, mengadakan reformasi tanah, dan mendirikan pemerintahan lokal berbasis rakyat. Dia juga membangun tentara merah, yaitu cikal bakal kekuatan militer revolusi. Tapi konflik internal pun muncul. Dalam tubuh PKT sendiri, banyak banget tokoh lebih setia pada instruksi Moskow ketimbang garis Mao. Dia pun disingkirkan dari kepemimpinan. Namun ketika pasukan Chiang mengepung Jiangxi, partai nggak punya banyak pilihan selain mundur. Mundur inilah yang menjadi legenda, yaitu Mars Panjang. Perjalanan lebih dari 9.000 km ini menjadi ujian bagi Mao dan para pengikutnya. Dari puluhan ribu orang, hanya sebagian kecil aja yang selamat. Tapi justru di tengah penderitaan itulah, Mao kembali naik ke puncak kekuasaan. Dia membuktikan diri sebagai pemimpin yang bertahan dalam badai yang bisa memberi harapan di tengah kehancuran. Setibanya di Yan'an, dia membentuk ulang struktur partai dan militer. Dia menciptakan model pemerintahan desa yang ketat, memadukan pendidikan ideologis dengan propaganda, dan melatih kader-kader revolusi. Di sana pula citra Mao mulai dibangun, bukan sekedar pemimpin tapi nabi revolusi. Dia dijadikan simbol, wajahnya dipasang di dinding, kutipannya diajarkan di sekolah. Ketika Jepang menyerbu Tiongkok, Mao mengambil sikap yang cerdik. Dia membiarkan KMT bertempur di garis depan, sementara dirinya membangun kekuatan di pedalaman. Dengan cara ini, Partai Komunis tumbuh jauh lebih kuat tanpa harus memikul beban perang sepenuhnya. Rakyat desa mulai melihat mereka sebagai pelindung. Ketika Jepang akhirnya menyerah pada tahun 1945, Mao dan Partai Komunisnya telah memiliki jaringan militer, politik, dan ideologi yang sangat kuat. Dan tibalah babak akhir dari Perang Saudara. Mao melawan Chiang Kai-shek dalam pertempuran berdarah yang berlangsung dari 1946 sampai dengan 1949, yaitu Mao mewakili PKT, Partai Komunis Tiongkok, dan Chiang Kai-shek ini mewakili Partai Nasionalis atau Kuomintang ya. Nah, kemenangan akhirnya datang. Chiang Kai-shek itu bisa dikatakan kalah dan dia melarikan diri ke Taiwan. Dan Mao berdiri di atas podium Tiananmen mengumumkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok atau yang kita kenal sekarang Republik Rakyat China. Tapi revolusi belum selesai. Mao segera mengkonsolidasikan kekuasaan. Dia melakukan reformasi tanah besar-besaran, membunuh ratusan ribu tuan tanah, dan mendistribusikan tanah ke petani. Dia membentuk sistem satu partai, menyingkirkan lawan-lawan politik lewat kampanye anti kanan, dan memaksa rakyat menjalani pendidikan ideologi. Sistem pengawasan dibangun. Tidak hanya polisi, tapi juga tetangga, keluarga, bahkan anak-anak dijadikan alat pemantauan. Rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemudian datang ambisinya yang paling mengerikan, yaitu dia mengidekan lompatan jauh ke depan. Dengan semangat modernisasi Tiongkok dalam waktu singkat, Mao mendorong kolektivisasi pertanian dan industrialisasi desa. Desa-desa dipaksa membangun tungku, baja kecil-kecilan, dan hasilnya adalah bencana. Panennya gagal, data dipalsukan, dan pemerintah
pusat terus mengambil surplus yang nggak pernah ada. Dalam 3 tahun, kelaparan massal menewaskan sekitar 30-45 juta orang. Tapi Mao nggak mau mengakui kesalahannya. Dia menyalahkan cuaca lah, menyalahkan pejabat lokal, bahkan rakyat. Tahun 1965, Mao mulai terdorong mundur dari peran aktif dalam mengatur pemerintahan sehari-hari. Tokoh-tokoh yang lebih pragmatis seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping mulai memimpin upaya membangun kembali ekonomi Tiongkok setelah kehancuran akibat lompatan jauh. Mereka bukan orang sembarangan. Liu adalah presiden negara dan Deng salah satu organisator ekonomi paling berpengaruh dari generasi revolusioner. Deng Xiaoping bahkan sempat mengungkapkan pandangannya dengan peribahasa dari kampung halamannya di Sichuan. Tidak masalah kucing itu berwarna hitam atau putih. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Prinsip Deng adalah fleksibilitas. Kemenangan dalam revolusi dan sekarang pemulihan ekonomi harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Ini bertentangan langsung dengan semangat revolusi terus-menerus milik Mao. Bagi Mao, justru karena terlalu pragmatis dan teknokratis, Deng dan Liu kehilangan warna paling penting dalam ideologi komunis, yaitu merah revolusioner. Mao mulai curiga, apakah revolusi sedang dikhianati oleh birokrat baru? Apakah Liu dan Deng sedang mengembalikan kapitalisme secara diam-diam? Ini mesti diingat bahwa Mao pernah sangat terguncang ketika pada tahun 1956 pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev mengecam Stalin. Mao mulai bertanya-tanya apakah Liu akan menjadi Khrushchev versi Tiongkok. Apakah dirinya akan bernasib sama seperti Stalin, dilupakan dan dihina oleh para penggantinya? Jawaban Mao adalah serangan balik total. Pada 1966, dengan dukungan dari Jenderal Lin Biao, Mao meluncurkan revolusi kebudayaan proletar besar. Ini bukan sekedar kampanye politik biasa. Dia menyalakan bara api kebencian dan kecurigaan, dan menggunakan anak-anak muda seperti bahan bakarnya. Salah satu pemicunya adalah kritik terhadap sebuah drama berjudul Hai Rui Dibuang dari Jabatan. Kisah tentang pejabat jujur dari masa dinasti Ming yang menegur kaisar dan dipecat. Mao melihat drama ini sebagai sindiran terhadap dirinya dan sebagai dukungan tersembunyi terhadap musuh lamanya, Jenderal Peng Dehuai. Peng yang dulu mengkritik Mao soal kegagalan lompatan jauh telah disingkirkan pada tahun 1959. Tapi kini Mao menganggap drama itu bagian dari upaya membangkitkan kembali kritik terhadap dirinya. Dalam waktu singkat, revolusi ini mendumbangkan para pejabat tinggi termasuk wali kota Beijing, Peng Zhen. Mao mulai menyasar siapapun yang menurut dia dianggap mengambil jalan kapitalis, kode keras untuk Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping. Dan dari sanalah dimulailah pembersihan besar-besaran. Liu sendiri akhirnya dipecat dan meninggal dalam kondisi menyedihkan pada 1969. Deng dikirim ke kamp kerja paksa. Dengan seruan Mao, pelajar-pelajar di seluruh negeri membentuk Red Guards atau pengawal merah yang melakukan aksi-aksi brutal terhadap guru, intelektual, pejabat, bahkan tetangga sendiri. Buku dibakar, kuil dihancurkan, barang antik dihancurkan, dan seni budaya dilarang jika tidak sesuai dengan garis revolusioner. Bahkan nama-nama jalan diganti dan lampu lalu lintas pun sempat ingin diubah urutannya agar merah berarti jalan karena warna merah dianggap suci. Salah satu kisah tragis dari masa ini datang dari Shanghai. Seorang wanita bernama Nian Cheng, mantan manajer Shell Oil dan janda diplomat. Dia dituduh sebagai agen kapitalis. Rumahnya diobrak-abrik, dia dipenjara lebih dari 6 tahun dalam sel isolasi. Anaknya, Mei Ping, seorang artis muda yang berbakat dan penuh harapan, diculik dan dibunuh oleh Red Guards. Tak ada pengadilan, hanya slogan, kekerasan, dan kebencian yang menguasai jalanan. Di balik kekacauan ini, Jiang Xing, istrinya Mao, naik sebagai aktor politik. Dia menjadi tokoh utama Cultural Revolution Group dan mendesain ulang kebijakan kebudayaan Tiongkok. Semua bentuk musik, tari, drama yang tidak revolusioner dilarang.
Hanya 8 opera resmi yang boleh dipentaskan. Dunia seni jadi kayak monokrom, namun kekacauan tidak dapat dikendalikan. Dari 1967 hingga 1969, Tiongkok nyaris mengalami perang saudara. Kelompok bersenjata saling menyerang, bahkan dengan tank dan pesawat, maupun akhirnya memanggil tentara dan menertibkan keadaan. Lin Biao memimpin militer untuk memulihkan ketertiban, meskipun itu berarti lebih banyak lagi kekerasan. Pada 1971, Lin Biao yang semula adalah penerus Mao dan arsitek militer dalam revolusi kebudayaan, tiba-tiba tewas dalam kecelakaan pesawat saat diduga mencoba melarikan diri ke Uni Soviet. Versi resmi menyebut dia terlibat dalam plot kudeta terhadap Mao. Kematian Lin adalah pukulan besar. Bagi Mao, itu adalah pengkhianatan dari orang kepercayaannya sendiri. Setelah kejadian itu, Mao semakin curigaan, tertutup, dan gak lagi mempercayai siapapun sepenuhnya. Dia pun sudah tua, sakit-sakitan, dan sering absen dari pengambilan keputusan harian. Tapi kekuasaan simboliknya tetap besar. Tak ada satupun keputusan besar yang bisa diambil tanpa menyebut-nyebut namanya. Negara tetap dalam kondisi tertekan. Ekonominya stagnan, masyarakat kelelahan, dan para pemimpin di bawahnya mulai sadar. Era Mao akan segera berakhir dan mereka harus bersiap menghadapi masa depan yang berbeda. Setelah Mao meninggal pada 9 September 1976, kekosongan kekuasaan langsung terasa. Secara resmi, Hua Guofeng, orang kepercayaan Mao yang pernah diberi restu dengan ucapan terkenal, yaitu "dengan kamu, saya tenang", mengambil alih posisi sebagai ketua Partai Komunis dan Perdana Menteri. Tapi Hua bukan tokoh yang kuat. Dia figur kompromi, tidak punya basis kekuasaan sendiri dan hanya bertahan karena warisan Mao. Di awal masa jabatannya, Hua mencoba meneruskan garis Mao. Dia mengusung slogan baru, yaitu segala keputusan mengikuti petunjuk ketua Mao. Tapi situasi di lapangan udah berubah. Negara porak-poranda, ekonomi stagnan, rakyat kelelahan, dan para pemimpin tahu Tiongkok tidak bisa terus berjalan dengan cara lama. Pelan-pelan dari balik layar muncul kembali tokoh lama yang pernah 2 kali dijatuhkan, yaitu Deng Xiaoping. Dia adalah penyintas politik ulung, pernah dihukum dibuang ke kamp kerja paksa dan dipermalukan di depan umum. Tapi nggak pernah benar-benar tumbang. Kali ini dia balik lagi, bukan dengan pidato ideologis, tapi dengan satu misi, yaitu membangun ulang negeri yang lagi hancur. Pada akhir 1970-an, Deng mulai mengambil kendali secara de facto. Tapi dia cerdik. Dia tidak merebut jabatan tertinggi. Dia lebih suka bekerja lewat aliansi, konsensus, dan kebijakan nyata. Dan lewat kebijakannya, Tiongkok berbalik arah. Deng memperkenalkan program besar yang disebut reformasi dan keterbukaan. Dia membuka pintu Tiongkok kepada dunia luar. Dia membentuk zona-zona ekonomi khusus seperti Zhejiang, mengundang investor asing, dan memperbolehkan petani mengelola lahannya kembali dengan sistem tanggung jawab keluarga. Dan untuk pertama kalinya sejak 1949, individu diperbolehkan mengejar keuntungan. Kapitalisme yang dulu dianggap musuh ideologi mulai diberi tempat, tapi tetap di bawah kontrol partai. Deng tidak membubarkan sistem komunis, dia hanya menyesuaikan lagi dengan kenyataan dunia. Dia pernah berkata, tidak penting kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa nangkep tikus. Nah, baginya ideologi tidak punya arti kalau rakyat tetap miskin. Maka fokus pemerintahannya berubah. Bukan lagi pada revolusi, tapi pada pembangunan. Hasilnya mencengangkan. Dalam waktu 2 dekade, Tiongkok berubah menjadi kekuatan ekonomi global, kota-kota tumbuh, industri meledak, dan ratusan juta orang keluar dari kemiskinan yang ekstrim. Tapi di balik semua kemajuan itu, ada kompromi besar. Partai tetap memegang kendali total. Kebebasan politik tetap dibatasin. Demokrasi tetap ditolak, dan semua itu menurut Deng adalah harga yang harus dibayar demi stabilitas. Dan pada tahun 1981, Partai Komunis mengeluarkan resolusi resmi. Mereka menyatakan bahwa revolusi kebudayaan adalah kesalahan besar.
Mao diakui punya jasa dalam mendirikan republik, tapi juga bertanggung jawab atas penderitaan massal. Deng tidak pernah menyerang Mao secara langsung, tapi ia pastikan jalan Tiongkok tidak akan pernah kembali ke masa kultus itu. So, Mao tidak pernah benar-benar ditinggalkan, potretnya masih aja digantung di Tiananmen, mayatnya masih dibalsem di mausoleum, dan namanya tetap disebut dalam dokumen resmi. Karena terlalu banyak legitimasi negara yang masih berdiri di atas mitos Mao. Warisan Mao Zedong adalah salah satu yang paling rumit dalam sejarah modern. Di satu sisi, dia adalah tokoh besar yang berhasil menyatukan Tiongkok dari perpecahan, kolonialisme, dan dominasi asing. Dia menghapus sistem feodal berabad-abad, mendirikan republik, dan menciptakan rasa kebangsaan yang kuat di tengah rakyat. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, penjajahan, dan ketertinggalan. Tapi di sisi lain, dia juga adalah arsitek dari bencana terbesar yang pernah dialami bangsanya sendiri. Kebijakan lompatan jauh ke depan menewaskan puluhan juta orang karena kelaparan. Revolusi kebudayaan menghancurkan generasi intelektual, menebar kekacauan, dan menanamkan kebudayaan saling curiga. Dia menciptakan sistem di mana kekuasaan terpusat pada satu orang, tidak terbantah, tidak tersentuh, dan tidak bisa dikoreksi. Mao dihormati, tapi juga sangat ditakutin. Dia dikenang, tapi juga dikritik diam-diam. Dalam banyak keluarga di Tiongkok, trauma masa itu diwariskan lewat cerita yang lirih tentang ayahnya yang hilang, guru yang dipukulin oleh muridnya sendiri, atau pemuda yang dipaksa mengkhianati keluarganya. Pokoknya cerita tentang generasi Mao waktu itu tuh sedih-sedih lah intinya. Kini puluhan tahun setelah kematiannya, Mao masih hadir dalam kehidupan bangsa. Wajahnya ada di uang kertas, patungnya berdiri di alun-alun, namanya tetap disebut dalam pidato-pidato resmi. Tapi Tiongkok hari ini bukan lagi negara revolusioner. Dia adalah negara kapitalis dengan kontrol komunis. Negara yang dibangun di atas ironi. Pasar bebas tanpa kebebasan politik, modernisasi tanpa demokrasi. Cerita Mao ini adalah cerita tentang bagaimana satu orang membentuk nasib 1 miliar manusia. Tentang bagaimana ideologi bisa menjadi alasan dan kekuasaan bisa menjadi candu. Demikianlah cerita tentang Mao Zedong, salah satu tokoh yang paling terkenal di China atau bahkan di dunia. Dan sangat menginspirasi. Seru banget ceritanya, tokoh besar yang penuh dengan kontradiksinya, tetapi berhasil membangun China biar bagaimanapun. Thank you banget yang udah lihat video aku dari awal hingga akhir. Kalau tadi ada salah penyebutan, salah urutan misalnya, atau salah apapun itu, mohon maaf dan kalian bisa tulis koreksinya di kolom komentar. Aku akan balik lagi di video-video selanjutnya yang lebih seru lagi dengan cerita pahlawan, monarki, atau sejarah lainnya yang nggak kalah menarik. See you in my next video. Bye!